Golagung TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Tentang literasi semua ada di sini, di meja ini. Banyak novel-novel atau buku puisi atau esai. Yang di Golagung TV ada playlist namanya penulis dan buku. Insya Allah satu-satu akan saya review. Buat sahabat Golagung TV sudah bisa menonton beberapa penulis yang memang sedang bersemangat ingin meniti karirnya di dunia kepenulisan. Silahkan tonton penulis dan buku di Golagung TV. Untuk episode kali ini, saya akan mereview buku tentang siapa sebenarnya Ajengan Hamid sebelum diburu anjing-anjing, karya Restu Aputra, anggota Forum Lingkar Pena Bogor. Siapa sebenarnya Ajengan Hamid sebelum diburu anjing-anjing? Nah, karangan Restu Aputra. Dia anggota Forum Lingkar Pena Bogor. Restu menyebut ini adalah sekumpulan cerita pendek. Ya, di sini tulisnya sehimpun cerita. Nah, ini mungkin ada perbedaan. Kalau saya menyebut ini adalah sebuah novel. Ya, di dalamnya ada beberapa bab. Kenapa disebut ajengan? Nah, ajengan di kultur atau di tradisi Sunda, ajengan adalah tokoh masyarakat yang mengerti agama tapi dia menegakkan kebenaran. Nah, putranya. Sebenarnya saya sudah merencanakan buku Siapa Sebenarnya Ajengan Hamid Sebelum Diburu Anjing-Anjing ini sejak akhir 2018.
saya sudah merancang tema besarnya, tapi waktu itu belum ada blast sama sekali cerpen yang saya tulis. Sampai akhirnya bulan puasa kalau nggak salah itu saya baca di media sosial Instagram Ruah Aksara itu membuka semacam sayembara mencari 4 naskah kumpulan cerpen terbaik gitu. Nah, saya melihat ini momentum dan antara mustahil dengan tidak gitu. Akhirnya saya menulis ke-7 cerpen yang ada dalam buku ini secara cepat ketika itu. Tapi bukan berarti saya tidak merancangnya gitu. Maka di sini saya sepakat dengan apa yang teman saya katakan bahwa menulis itu mudah, tapi menciptakan itu yang susah. Seperti itu. Siapa sebenarnya Ajengan Hamid sebelum diburu anjing-anjing ya? Karangan Restu Aputra, anggota Forum Karpena Bogor. Jadi di dalam buku tipis ini hanya sekitar berapa nih? 78 halaman, ada 6 bab. Yang paling menarik di halaman 25 bab kesaksian benda-benda. Jadi benda-benda itu berbicara, membagikan kisahnya kepada pembaca. Misalnya sajadah, dia berbicara bagaimana Ajengan Hamid sebelum dihilangkan oleh anjing-anjing tadi, sholat, sujud gitu ya. Dan tasbih, jadi ketika diseret tasbihnya cerai-berai, tumpah. Terus setelah tasbih, akunya di sini ada selain tasbih itu misalnya ada mimbar di mana Ajengan Hamid biasa berceramah. Nah, di dalam buku ini jelas sekali ada ideologi bagaimana memerangi kemungkaran. Nah, coba kita dengarkan kesaksian dari Restu Aputra tentang ideologi buku ini. Terlepas dari apapun yang pembaca tangkap atas pembacaan terhadap cerpen-cerpen saya di buku ini, memang ada hal-hal ideologis yang ingin saya sampaikan lewat penulisan buku cerpen ini. Terutama ini memang ada sangkut pautnya ketika saya tinggal di Sukabumi selama hampir setahun lebih bersama almarhum paman saya waktu itu di pesantren. Mengapa saya menulis buku Ajengan Hamid? Penelitian terakhir yang saya baca di Republika ketika itu adalah bahwa ada perbedaan secara spesifik antara kiai dengan ajengan, bahwa ajengan itu adalah tokoh agama yang punya sikap ideologis dan dia melawan ketidakadilan dan dia melawan kekuasaan yang menindas dan selalu akan berhadap-hadapan dengan apa yang dia perjuangkan. Nah, inilah mengapa saya berusaha menyampaikan lewat medium cerita pendek, namun saya tidak ingin ini hitam putih. Maka proses kreatif ini saya buat sedemikian rupa melalui medium cerita pendek. Nih ya, penutup dari review buku Siapa Ajengan Hamid Sesungguhnya Sebelum Diburu Anjing-Anjing. Saya akan membacakan penggalan ceritanya ya. Jadi Ajengan Hamid ini pemuka agama. Dia kalau di suku Sunda, Ajengan itu adalah tokoh agama yang melawan penguasa jolim. Nah, di buku ini sebetulnya persoalan tanah di kampung Cikaret. Bagaimana seorang bupati tua bernama Bupati Karsa menginginkan warga di kampung Ajengan Hamid menjual ke dia untuk dibangun sesuatu dengan harga murah. Nah, Ajengan Hamid dianggap melawan kebijakan atau melawan pembangunan. Nah, yang paling menarik di sini ada satu dialog ya. Misalnya di sini antara bupati dengan tokoh aku ya. Ajengan Hamid itu bertanya bahwa tidak ada aturan negara yang aku langgar. Justru Bupati Karsalah yang mendustainya. Bukankah ini
untuk mengenalkan dirinya kepada pembaca. Benda-benda juga tadi sebagai saksi dari lenyapnya Ajigan Hamid, tadi sejadah, tasbih, mimbar, memberikan kesaksiannya kepada pembaca. Selamat Restu Aputra, semoga novel berikutnya terbit dan saya bisa mereviewnya kembali. Membaca itu sehat, menulis itu hebat.